Baik, kita akan simak bersama Dr. Haja Siti Maryam Munijat. Bacakan lubang cinta dengan judul Ketika Engkau Bersumpah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika engkau bersumpah. Kesedihanmu yang berkepanjangan itu, wahai kekasihku, percayalah tidak akan dapat mengembalikan suamimu yang sudah hilang. Juga rasa takutmu yang membuat engkau selalu menggigil-gigil tidak akan mampu memperbaiki masa depan. Termasuk kegelisahanmu yang membuat engkau menjadi susah tidur, tidak bisa merealisasikan kesuksesanmu. Hanya dengan pikiran yang tenang dan hati yang damai, engkau dapat menggapai apapun yang engkau inginkan dengan seizin Tuhan. Apabila engkau ucapkan melalui mulutmu dengan suara keras, sehingga engkau mendengar dengan telingamu sendiri apa yang engkau cita-citakan, maka engkau akan lebih meyakini apa yang engkau inginkan dapat berhasil. Kemudian setelah itu, engkau akan menemui berbagai kemudahan. Ditambah lagi, lebih jauh engkau akan selalu ingat dan sadar akan cita-citamu. Sehingga otakmu akan siap berpikir lebih keras lagi. Otakmu tidak akan mampu mengingat apapun secara terperinci dan mendetail. Yang dapat engkau ingat dari segala peristiwa hanya awal dan akhirnya saja. Tetapi apabila engkau ucapkan berulang-ulang di setiap apel di hadapan Tuhanmu, engkau akan dapat melihat secara transparan dan transendental. Dalam banyak hal, yang paling dirindukan perempuan dari seorang laki-laki adalah ketika dimintai nasihatnya atau ditanya tentang pendapatnya. Ini semuanya akan membuat perempuan merasa bahwa dirinya dipercaya dan menjadi tumpuan. Tetapi sebaliknya, wahai kekasihku, aku sangat mengerti setiap kali engkau menghendaki sesuatu, engkau enggan memberitahu kepadaku apa yang engkau inginkan, kecuali dengan cara memberikan isyarat dan aku dituntut untuk mengerti sendiri. Terlalu banyak di dunia ini, wahai kekasihku, orang-orang yang tertawa terbahak-bahak dengan nyaringnya, tetapi hanya tertawa palsu. Yaitu ketika mereka tidak paham apa yang dikatakan lawan bicaranya. Terkadang mereka tertawa sambil mengangguk-angguk keras sebagai tanda setuju. Padahal masalah yang dibicarakan tidak meminta persetujuan sama sekali. Perempuan unpredictable sesungguhnya adalah perempuan kuat. Dia sadar akan kekurangan-kekurangan dirinya. Dia mengerti titik lemahnya, tetapi tidak pernah mempersilahkan kepada siapapun untuk mengungkapkannya. Aku yakin engkau perempuan yang kuat dan punya percaya diri yang sangat tinggi, tetapi perlu engkau waspadai. Biasanya orang yang mengidap penyakit kurang percaya diri selalu saja berusaha ingin mereduksi percaya diri orang lain supaya menjadi selevel dengan dirinya. Orang seperti ini banyak terdapat di tengah teman-temanmu. Dulu aku tahu betul, wahai kekasihku, pada awalnya engkau sebenarnya hanya bersandiwara, berpura-pura tampil sebagai orang yang penuh percaya diri. Ternyata dampaknya sangat besar sekali, yaitu memberi pengaruh terhadap dirimu sendiri secara positif. Seperti juga memberi pengaruh terhadap brain chemistry yang telah berubah pola hidupmu
Lalu di akhirnya engkau menjadi orang yang percaya diri sungguh-sungguh dalam segala hal. Pada waktu dahulu sekali engkau sering mengalami kegagalan dalam hidup ini. Aku melihatmu waktu itu engkau gagal karena belum punya banyak pengalaman. Karena situasi dan kondisi yang melingkari dirimu terlalu berat, sehingga engkau tidak mampu untuk mengatasinya. Karena engkau belum dapat menemukan teman-teman setia yang memberikan bantuan kepadamu atau yang mau bekerja sama bersamamu. Karena informasi-informasi penting yang engkau dapatkan menjadi landasan kerjamu, ternyata banyak menyimpan kekurangan-kekurangan. Itulah sebabnya aku tidak pernah melihat dirimu sebagai perempuan yang gagal. Hanya karena engkau seorang mengalami kegagalan. Tidak ada hubungan antara kepribadianmu dengan kegagalan. Pada umumnya teman-temanmu atau sahabat-sahabat dekatmu, mungkin mereka selalu mendoakan dan berharap semoga engkau senantiasa dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat. Tetapi tetap tidak berharap engkau lebih baik dari mereka, kecuali aku orangnya yang selalu berharap engkau lebih baik daripada diriku sendiri. Teman-temanmu itu, wahai kekasihku, ketika engkau sangat memperhatikan mereka dan selalu memberikan pertolongan kepada mereka, ternyata mereka tidak berterima kasih kepadamu, melainkan mereka menduga engkau tidak punya teman-teman kecuali mereka. Lalu mereka menduga engkau sangat membutuhkan mereka. Itulah yang menjadi sebab mereka congkak terhadap dirimu. Terkadang mereka menyakiti dirimu baik dengan ucapan-ucapan mereka atau perbuatan mereka. Sekalipun demikian tidak menjadi suatu keharusan yang engkau berubah hidupmu sendiri supaya sama dengan kehidupan orang lain. Kehidupanmu mesti engkau jalani sendiri dengan segala pernak-perniknya, dengan segala liku-likunya. Engkau harus dapat mengambil keputusan sendiri baik emosi maupun aksi. Sesungguhnya berbagai peristiwa buruk yang kita alami patut selalu kita syukuri saja. Di balik peristiwa buruk itu terdapat pelajaran-pelajaran untuk diri kita. Sehingga kita dapat memilah-milah mana sahabat yang tidak penting, kurang penting, dan sampai siapa sahabat yang paling penting dan sahabat yang harus dirawat di dalam hati kita untuk selamanya. Aku mengenalmu sejak dahulu, sejak kita masih kecil, karena rumah kita bertetangga. Waktu telah memisahkan kita dan semua terlupakan. Akan tetapi setelah aku bertemu lagi, ternyata semua yang terlupakan pada zaman dahulu menjadi teringat kembali, termasuk bokongmu yang kuremas. Lalu engkau marah besar. Termasuk cintaku yang kunyatakan padamu dan engkau tolak dengan keras, sehingga menyebabkan hatiku terluka sampai aku terkapar di hadapanmu. Dalam perjalanan hidupku banyak pelajaran yang aku dapatkan, termasuk belajar bagaimana menghindar untuk menjauhi teman-teman yang kurang layak demi untuk merawat kesehatan jiwaku sendiri. Ini bukan kelemahan, melainkan kebijakan. Ternyata akhirnya aku sadari bahwa bumi ini tidak pernah berhenti dari berputar karena aku luka hati. Tidak akan ada orang yang mengadakan kenduri memperingati hari duka hanya karena aku sedang bersedih hati. Malah sebaliknya, banyak orang yang menanti kejatuhanku. Itulah sebabnya sekarang bangkit lagi. Lalu kulakukan renovasi diriku sendiri. Sesungguhnya cinta yang sejati itu, wahai kekasihku, tidak mengenal situasi, kondisi, dan emosi.
Siapapun yang benar-benar mencintaimu akan tetap mencintaimu dalam kondisi apapun. Selama ini aku buktikan diriku di hadapanmu. Setiap hari peristiwa penting melintas di hadapanku. Pada saat itu aku dihadapkan kepada dua pilihan. Pilihan pertama adalah apakah aku teruskan tidur untuk melanjutkan mimpi. Pilihan kedua adalah apakah aku bangkit bergegas menyongsong harapan yang datang untuk merealisasikan cita-cita. Aku sendiri yang dapat mengambil keputusan sehingga aku harus dapat menentukan mana yang terbaik. Mungkin banyak teman-teman yang dapat menyemangati diriku bahwa aku sangat layak mendapatkan yang terbaik. Tetapi aku tidak yakin ada orang yang mau memegangi tanganku. Di dunia ini ada sebagian orang yang kebanyakan waktu hidupnya hanya dihabiskan dalam kegelisahan. Menghadapi sesuatu yang sebenarnya belum pernah terjadi, bahkan sangat tidak mungkin bakal terjadi. Untuk itu, engkau harus banyak belajar dari kesalahan-kesalahan orang lain. Tidak mesti engkau sendiri yang mengalaminya. Sebab hidupmu tidak punya cukup waktu untuk mencoba sendiri. Tidak usah menyesal karena engkau diam. Tidak berucap menyatakan pendapat. Kita sering ditinggal pergi teman bukan karena diam, melainkan karena berbicara yang berlebihan. Aku sendiri sebenarnya tidak mengerti mengapa aku sering susah tidur. Sehingga aku mengandai-ngandai ataukah aku ini sedang jatuh cinta. Yaitu dikarenakan realita ternyata lebih indah daripada alam impian. Perempuan yang bercerai dengan suaminya sehingga menjadi janda. Ada sebagian orang yang menilai bahwa janda adalah seorang perempuan yang telah gagal. Tetapi aku melihatmu tidak demikian. Melainkan engkau adalah seorang perempuan yang telah berhasil melepas diri dari genggaman laki-laki gagal. Berpikir secara berlebihan adalah merupakan bagian dari satu pencarian. Ketika akal kita mencari jawaban, akan muncul berbagai pertanyaan-pertanyaan yang telah gagal mendapatkan jawaban. Akal manusia menolak keras, mana mungkin tidak bisa dijawab. Akhirnya otak manusia digoreng sampai gosong. Hatiku sekarang sudah gosong, sampai kapan harus kugores terus? Jawabanmu selalu, nanti kupikir-pikir dulu. Tetapi ketika kutanya tentang cintamu kepadaku, engkau bersumpah 7 langit 7 bumi bahwa engkau benar-benar mencintaiku. Ternyata setelah aku teliti dan aku amati, yang menghambat engkau mengambil keputusan adalah soal gonogini harta dengan mantan suamimu. Yang diperebutkan sebidang sawah 6 hektar dan rumah tempat tinggal terdiri dari 5 kamar serta hak asuh terhadap 3 orang anak laki-laki semua. Lebih baik kita nikah saja dulu, nanti urusan gonogini kita lanjutkan. Nanti andaikan engkau kalah urusan di pengadilan, aku berjanji akan aku berikan penggantian. Bagaimana? Tanyaku kemudian. Akhirnya engkau mengangguk kecil tanda setuju, lalu engkau berkata, ya sudah terserah akang. Indramayu 27 Agustus 2023, Abdul Syakur Yasin.